Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita sudah sampai di ulangan seri yang ke-93 ya. Oke, jadi bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir, diinstitusikan untuk hidup dalam kekudusan 1 bulan dan dipersiapkan memiliki tanda perjanjian. Jadi Musa akan meninggal dan ini persis pesan-pesan terakhir hari ini pasal 33. Dan pendengar aslinya mendengar khotbah Musa. Khotbahnya selesai dan mereka lagi dengar hari ini berkat Musa itu ya. Kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu. Ayo kita baca ayat kuncinya. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini adalah duet bersama-sama, run on me. Hukum pertama yang disampaikan 40 tahun lalu dan hukum kedua yang disampaikan sekarang ini. Kita sudah sampai hari ini pasal 33 ya. Sudah transisi Musa apa yang Allah lakukan dan kita sudah hari ini sampai kepada Musa memberkati orang Israel. Ya, sesudah nyanyian Musa memberkati orang Israel, lalu Musa meninggal, pasal yang terakhir. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Inilah berkat. Kita tahu. Makanya disebut pasal 33 ini, inilah berkat. Berkatnya siapa? Berkat Musa. Ayat yang pertama ini pendahuluan ya, seperti prosanya ya. Berkat tadi itu jelas sekali. Yang diberikan beri oleh Musa, abdi Allah, hamba Allah kepada orang Israel. Ini frasanya. Sebelum dia mati, sebelum kematiannya. Musa itu pemimpin Eksodus, pemimpin keluaran. Nah yang kedua mediator itu perantara. Ingat ya, kitab Ulangan ini pembaharuan perjanjian. Pembaharuan perjanjian siapa? Antara Allah dan umatnya. Umat siapa? Generasi baru yang di mana? Di Moab, mau menyeberang. Nah antara Allah dan umatnya, siapa yang jadi perantara, mediatornya? Musa. Musa selain memimpin, Musa sebagai perantara, mediator perjanjian, Sinaitik, ya, yang ada di Sinai maksudnya gitu. Nah dalam arti tertentu kita paham sekarang, berarti Musa ini bapaknya orang Israel. Ya, ada tradisi kuno, ada kebiasaan bagi para ayah untuk ngasih berkat. Jadi biasanya anak-anak dikumpulkan sesaat sebelum ayah meninggal. Wah ini yang paling keren ya. Berarti bapaknya tahu. Berarti Musa tahu. Karena Tuhan sudah kasih tahu dia. Nah memang ini kan saya bilang kan tradisi kuno. Ini kan kitab Ulangan. Di kitab Kejadian berkat Yakub satu persatu. Anak-anakku sini kumpul semuanya. Aku akan memberkati engkau. Wow. Makanya saya sedikit membayangkan ya perasaannya Musa itu. Nah, pernah kita bahas ya bagaimana menyikapi wasiat. Saya tadi pagi ngisi di Radio Sangkakala ya. Wahyu hari Rebu mungkin saya BA. Tak kasih pilihan menyikapi wasiat orang tua ini. Semuanya mau Pak, tapi yang nggak pernah dibahas di sini itu di judi katanya begitu. Makanya tadi pagi saya bahas judi yang di Radio Sangkakala itu. Oke. Ada pertanyaan, ada satu suku yang nggak dapat berkat. Nah, umumnya suku Lewi itu yang paling dilewatin. Saudara pasti paham ya, Lewi itu nggak pernah ditulis dalam daftar suku orang perjanjian lama. Selalu seperti itu. Tapi di sini orang Lewi diberkati.
ya berikutnya ya minggu depan ya. Tapi suku Simeon yang tidak diberkati di situ. Nah kenapa? Karena suku Simeon diserap. Maksudnya apa? Suku Simeon itu ini misalnya gini. Ini suku Yehuda, wilayah suku Yehuda. Suku Simeon itu di tengah-tengah. Hidup di tengah-tengah orang suku Yehuda. Makanya suku Simeon itu diserap. Makanya dia termasuk dalam bagian berkatnya di situ. Nah, seperti nyanyian Musa sebelumnya, berkatnya ini dibentuk dalam bentuk ya prosa puisi yang seperti ini. Nah, pasal 33 ini sulit ditafsirkan. Karena ada beberapa penggunaan kata langka dalam bahasa aslinya ya. Ketika melihat bahasa Ibraninya, perangkat sintaksinya itu tidak umum. Jadi kalau kita ada 9 hukum penafsiran ya. Kalau baca satu ayat itu, dulu kan saya suka ngomong ini seperti ini. Tapi itu seperti biasa sekarang saya masukkan di khotbah supaya orang enggak dengar gitu langsung. Karena banyak orang enggak senang modal belajar begitu kan. Ayo kita baca ayat yang kedua. 2, 3. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Ingat, berkat Musa, pendahuluannya tadi itu bentuknya seperti puisi. Ini seperti seorang ayah, papa ngasih berkat di akhir hidupnya. Tapi ayat yang kedua sampai kelima, Musa mulai dengan pujian. Siapa yang dipuji? Tuhan. Nah, mungkin kalau saudara baca ayat ya, saya balik lagi ya. Pujiannya apa di sini? Mungkin karena gitu ya. Nah, saudara mesti makanya waktu belajar ini memikirkan ayat yang kedua sampai yang kelima ini pujian. Kenapa? Dia mulai dari ini. Tuhan datang dari Sinai. Masa Tuhan datang dari Sinai? Gampang ya. Ini kan bahasa puisi. Ini gambaran pertama kali Tuhan menampakkan diri dan memberikan Taurat kepada orang-orang Israel, umat-umat Israel melalui Musa. Dan ini satu peristiwa besar. Nah, di sini tempatnya. Ini Goshen. Lalu mereka pergi menyeberang laut Tebrau. Lalu mereka berjalan sampai di sini. Makanya dikatakan Tuhan datang dari Sinai. Apain? Ini kitab ulangan. Pengulangan. Itu pengulangan perjanjian. Pertama kali di Sinai Tuhan panggil Musa. Dan ketika orang Israel dibawa pergi dari Mesir, tujuannya apa? Kami mau menyembah Tuhan. Di mana? Di Sinai. Baru kita ngeh ya, kenapa Tuhan datang dari Sinai? Nah seperti itu. Karena dari sinilah semua dimulai. Tuhan dipanggil, 5 kali Tuhan Musa membantah, tidak mau. Siapa aku ini? Aku bisa apa? Aku tidak bisa ngomong. Pakai yang lain. Oke. Ingat suatu bangsa berdiri perlu namanya rakyat. Nah ayat 5 disebut kepala bangsa-bangsa. Yang tadi telah. Coba lihat ya, coba perhatikan ayat yang kelima. Ketika kepala bangsa-bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama. Berarti ingat ya, ini pujian. Ingat, mereka dari 70 orang. Kitab Kejadian, Yakub
dengan 70 anggota keluarganya pindah ke Mesir. Kejadian terakhir, bicara kitab Keluaran, dimulai diceritakan lagi kalau saudara masih ingat ya. Ya karena saya ngajar kitab Kejadian di kampus, di S2. Makanya banyak yang ingat ya seperti itu. Tapi waktu Exodus, waktu Keluaran, kita catat dalam kitab Bilangan. Jumlahnya 600 sekian. Siapa? Orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang siap berperang. Sampai umur 50-60. Berarti anak-anak, istri, dan orang tua 2 juta orang. Dari 70 jadi 2 juta orang. Jadi bangsa. Makanya Tuhan mulai dari situ. Ya, lalu Taurat dikasih ayat yang keempat, konstitusi. Bangsa kalau tidak punya undang-undang, tidak ada yang ngatur. Makanya kenapa Indonesia punya, barusan kita meringati hari kemerdekaan ya, proklamasi, ada lagi pembukaan undang-undang, ada beberapa pasal. Itu yang mengatur negara kita. Tapi mereka nggak punya teritorial, wilayah, tanah. Makanya nanti sesudah kitab Ulangan, ada kitab Yosua. Semuanya ini dimulai dari Tuhan datang dari Sion. Wah itu keren sekali. Balik lagi ya, ayo kita baca 2, 3. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Seir itu wilayahnya Edom. Nanti saya tunjukkan sama saudara, pegunungan Paran itu pegunungan dan juga gurun dekat dataran Moab di sisi barat Araba ya, sisi barat Teluk Akaba. Kita lihat klipnya saja, ini pernah saya keluarkan dalam kitab Bilangan. Nah, kita lihat ya, suaranya, jangan lupa. Bisa sedikit membayangkan ya, ini pegunungan Paran. Gersang saudara. Nah ini namanya pohon akasia itu ya, yang dibikin Musa tabut perjanjian ini. Perkakas bait Allah itu diambil dari kayunya dari sini. Tidak ada air saudara. Nah ini namanya padang belantara. Padang belantara itu yang banyak batunya. Makanya mereka jalan seperti ini. Tapi Tuhan berkata kakimu tidak bengkak dan sandalmu tidak rusak selama 40 tahun. Itu ajaib ya. Pemeliharaan Tuhan itu. Bisa bayangkan 40 tahun tinggal di tempat seperti ini. Betah tidak saudara? Tidak ada mall, tidak ada semuanya ya. Oke, ini perjalanan ya, ingat ya. Gambarannya, oke, saya coba ulang pelan-pelan. Dari Sinai mereka jalan ke Kades, seret. Nah ini ke Paran, lalu ke Moab. Gambaran ringkas. Jadi ayat ini menggambarkan ringkas daftar perjalanan dari Sinai, lalu sekarang sampai di Moab. Makanya ada kata Seir, ada kata Paran. Poin utamanya sederhana. Nyanyian Musa ini memuji Tuhan, Tuhan sudah bersama mereka dari awal sampai sekarang. Tuhan masih bersama-sama mereka. Nah ini menolong kita ya, dalam segala keadaan hidup kita sekarang, Tuhan itu masih berserta kita. Amin. Nah sekarang ini kata yang sulit lagi. Ayo kita baca 2, 3. Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Saya keluarkan saja varian-variannya. Susah ya, di tengah-tengah 10.000 atau dengan 10.000 orang kudus, tapi New Revised Standard Version, TEV itu beda ya. Berjuta, 10.000, ingat 10 slide sebelumnya saya bilang. Pasal 33 ini sulit ditafsirkan, ada beberapa kata langka yang tidak umum.
Dan sintaksisnya enggak biasa. Tekstualnya pun agak sulit dimengerti seperti itu. Nah, makanya dalam Masoreti teks, kalau saudara nanti belajar gini-gini. Alkitab kita bahasa Ibrani itu dibakukan dalam kitab namanya Masoreti teks seperti itu. Nah, dipakai kata ribebot kodes. Tapi Ulangan 32 ayat 31 dipakai konsonan serupa meribah kades. Kenapa seperti itu? Kayak gini ya. Karena mereka tidak punya vokal a i u e o. Kita kan punya ya a i u e o yang buat huruf itu bisa dibaca. Nah, jadi ini kata ini bisa diterjemahkan meribah kades atau ribebot kodes. Berarti kalau ribebot kodes bisa berarti nama tempat, bisa berarti malaikat, bisa berarti orang kudus. Nah, akhirnya para rabi memutuskan itu namanya malaikat. Jadi bukan pakai, ingat ya, Alkitab kita ini pakaikan penerjemahan dari bahasa asli. Ya, kesulitan bahasa kan, ya ini kata ini bisa, karena enggak punya a i u e o. Makanya orang lalu kalau orang biasa baca kan biasa kan, lalu dibaca dilihat, wah ini agak susah sintaksisnya ini seperti itu. Makanya rabi memutuskan ini perantaraan malaikat. Dan akhirnya makanya perjanjian baru, nah ini Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan malaikat-malaikat. Makanya perjanjian baru lalu pakai ajarannya rabi menerjemahkan ini sebagai malaikat. Galatia 3 ayat 19. Dan ia Taurat dalam konteks disampaikan dengan perantaraan malaikat. Ibrani 2 ayat kedua. Sebab kalau firman yang disampaikan dikatakan firman itu Taurat dengan perantaraan malaikat masih berlaku. Nah, saya balik di sini. Berarti ini bukan orang kudus tapi malaikat. Karena Alkitab Perjanjian Baru sudah menegaskan. Ingat ya, kesulitan bahasanya itu sulit sekali di situ. Oke, saya lanjut. Poin utamanya sederhana di sini. Tanggapan umat Israel dalam pujian mengakui bahwa Allah, kasih Allah buat mereka umatnya. Dan mereka terima pelayanan malaikat. Makanya kalau saudara baca ya Alkitab, sepanjang kitab Keluaran, Bilangan, Imamat seperti itu, Ulangan. Binatang buas itu di padang gurun itu menakutkan ya. Ular, kalajengking dan semuanya. Mereka betul-betul dalam perlindungan Tuhan itu. Ia menjadi raja di Yesurun, ia Allah. Yesurun kemarin kita belajar ya. Yesurun itu nama puistis untuk orang Israel. Ingat, di satu sisi paralel ayat yang keempat. Umat piliki hukum dan tanah itu karena raja. Budak diangkat jadi umat pilihan. Tapi masih keras kepala. Oke, berarti dimulai dengan pujian, lalu mulai berkat yang pertama. Siapa? Ruben. Kenapa Ruben? Karena Ruben anak pertama. Berkatnya, kita baca ayat 6. 2, 3. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Kira-kira kalau saudara dengar berkat, doa berkat seperti ini kayak apa saudara ya? Biarlah hidup, ojo sampai mati. Kerumunan gak enak saudara, betul ya? Biarlah jumlahnya setitik aewis. Saudara yang mendengarkan kalau saudara sebagai suku Ruben, kok gak enak sih doa berkat ya? Perhatikan ya sama-sama. Oke, ini berkat Musa, Tuhan berkati. Nah yang pertama berkat Ruben. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Kenapa? Karena suku ini menghadapi kesulitan khusus. Dan cacat karakter yang dibawa, itu bawa bencana. Ingat ya, ini berhubungan dengan berkatnya Yakub di Kejadian pasal 49. Nah, saya bawa saudara di kitab Kejadian 49. Ini berkat Yakub untuk orang Ruben. Nah, Ruben itu lambangnya air. Kenapa lambangnya air? Karena ayat berkatnya Yakub air. Jadi berkat Musa itu berhubungan dengan berkatnya Ruben.
Berkat di Ulangan 33 berhubungan dengan Ulangan Kejadian 49. 2, 3. Ruben, engkaulah anakku, anak yang sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Stop. Ini anak pertama, diagung-agungkan. Anak sulung, kekuatanku, kebanggaanku, semuanya terutama. Tapi sekarang ayat 4, 2, 3. Engkau yang membual seperti air, sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat petidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Ruben anak pertama dari Lea dan semua saudara. Ruben itu behold a son. Lihatan anak laki-laki. Lea itu bangga ya. Anak sulung laki, tapi dia kehilangan haknya. Kenapa? Berkatnya apa saja yang hilang? Kedudukan anak sulung. Dikasih sama Yusuf. Anak sulung berarti jadi imam, tapi diberikan kepada suku Lewi. Anak sulung berarti jadi raja, pemimpin, tapi haknya raja diberikan kepada Yehuda. Bayangkan 3 berkat hilang. Baru kita nyantol ya. Ruben, jangan mati. Biarlah jumlahnya sedikit. Diberkati dengan martabat, anak sulung, kelebihan semuanya. Tapi karakternya enggak bagus. Wow, ini keren ya. Berarti Tuhan itu melihat hidup kita bukan dengan persembahan kita, tapi lihat karakter kita loh. Wow. Kenapa? Dosanya memalukan dengan Bilha. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, engkau merenggut kehormatanku. Engkau telah melanggar kesuciannya. Dia naik ke petiduranku. Nah, Ruben moralnya lemah. Hancur, nafsu tak terkendali. Saya tidak mau bahas politik. Sudah lihat ya, yang disebut sekarang ini aduh, harusnya bisa seperti itu. Titip gelap hidupnya, dosa yang selalu ada lebih pikiran papanya. Itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mau mati diingat dosa insest itu. Ingat ya, Ruben kawin. Bukan kawin ya, selingkuh sama Bilha, mamanya dan Naftali. Makanya dalam cerita juga, waktu cerita soal Yusuf, dia tidak boleh membunuh Yusuf, tapi waktu itu dia menawarkan pada papanya ketika Yusuf menguji, bawa adikmu yang sulung. Papanya nggak ngelepas. Ruben dengan emosi nawarin, kalau dia mati bunuh 2 anakku. Karakternya sudah jelas. Melalui dosa ini Ruben kehilangan berkat-berkatnya. Makanya dikatakan engkau membual seperti air, engkau mudah tergoncang dalam bahasa Indonesia. Firman Allah yang hidup, engkau tidak dapat mengendalikan diri seperti gelombang laut yang sedang mengamuk. Unstable, nggak stabil. As water, seperti air, goncang. Karaktermu membual seperti air. Nah, dalam bahasa Ibrani seperti air terjun yang jatuh lalu berbuih. Apa itu? Nafsunya, moralnya, kemarahannya. Makanya daya tahan moral, dia tidak bisa pegang kendali pemimpin. Seharusnya dia jadi pembela kehormatan keluarga, tapi dia merusak. Berarti dia sekarang gini, ingat ya. Kenapa Ruben dapat berkat begitu? Karena Ruben memutuskan sendiri dengan perbuatannya. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Ada pelajaran moral yang layak dipertimbangkan dengan bijaksana. Nah, ini makamnya Ruben.
Ya, oke. Nah ini kelihatan ya. Makanya lihat ini. Res R, cuman rs. Ini Alef Ruben di sini ya, kelihatan ya. Tapi tidak ada huruf apa namanya? Tidak ada vokalnya sama sekali kalau sudah baca ya. Oke. Sumber klasik ya. Ruben lahir 14 Kislew, meninggal umur 125. Ketika meninggal ditaruh peti mati lalu dibawa ke Israel seperti papanya juga ya. Nah, klausa terakhir, kita balik lagi berkatnya Musa. Biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Itu bisa diterjemahkan dua. Orangnya sedikit atau jangan biarkan anak buahnya sedikit. Terbukti. Ketika pembagian wilayah, berkat ini jelas. Wilayahnya cuma kecil. Nggak banyak. Makanya biarlah Ruben hidup. Tapi jangan mati. Sedikit aja. Wow. Lalu berkat Musa lompat. Lompat anak keempat sekarang. Ya. Karena anak kedua Simeon dan Lewi itu anak kedua dan ketiga. Tapi Ruben dilompati sekarang berkatnya anak keempat. Ayo kita baca ayat 7. 2, 3. Dan inilah tentang Yehuda. Katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu. Dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Wah, enak berkat nih saudara. Wow. Berkatnya keren. Ya, berkat Musa kepada Yehuda ayat 7. Kenapa doa berkat? Latar belakangnya karena suku Yehuda yang memimpin mereka waktu berbaris di 12 suku. Yehuda selalu terdepan kalau pergi bertempur. Jadi doa berkat ini didasarkan doa keberhasilan militer. Tapi Tuhan yang mimpin. Tapi penghormatan diberikan kepada Yehuda. Nanti saya tunjukkan sebabnya seperti itu. Nah, ingat ya, kalau sudah belajar kitab Bilangan, ini pengaturan. 2 juta orang. Lalu gimana caranya 2 juta orang itu bisa berangkat dengan teratur? Tiang awan berangkat. Lalu tiang awan itu terangkat dari tabernakel. Mereka bongkar-bongkar. 2 juta orang kalau udah diatur gimana? Keruntelan, balapan, siapa yang di belakang, siapa yang di belakang. Sing beler budal dhisik aku carry. Tidak ada urusan seperti itu saudara ya. Nah makanya waktu kitab Bilangan pasal 2 dan pasal 10, siapa yang paling depan? Bongkar-bongkar, Yehuda mimpin di depan. Isakar lalu Zebulon. Habis itu siapa? Tabernakel, Gersom dan Merari. Habis itu siapa? Suku Ruben, suku Simeon, suku Gad. Habis itu apa? Perabotan yang berat-berat, Bani Kehat. Habis itu siapa? Efraim, Manasye, Benyamin. Lalu dan Asher, Sarah Naftali. Jadi rapi dan teratur seperti itu. Nah, saudara bisa membayangkan ya. Makanya kan berkatnya kan jelas sekali kan. Ruben biar yang memimpin. Masih belum selesai. Nah, ini memang Rusia. Saya tidak perlu Rusia ya, cuma gambarnya ini paling gabur. Ini bagus saudara, rapi teratur ya. Saya membayangkan seperti ini. Rapi. Tentara dulu di depan, lalu rakyatnya, suku-sukunya. Nah, saya membayangkan makanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu dan jadilah engkau penolong melawan musuh-musuhnya. Pertanyaan kita, kenapa Yehuda harus memimpin? Karena sudah dinubuatkan jadi pemimpin. Dan ingat ya, nubuatan Yakub itu di akhir kitab Kejadian. Kenapa? Yehuda juga jual Yusuf. Tapi ketika papanya berkata, nanti kalau Benyamin mati di situ dibawa ke Mesir, siapa yang tanggung jawab? Ingat ya tadi itu anak pertama Ruben.
Nanti kalau Ruben mati, papa bunuh saja dua anak saya. Ini Ruben sudah cacat di mata papanya. Yehuda lalu datang sama papanya. Pa, aku yang nanggung. Aku yang nanggung. Dan ketika dibawa ke Mesir, Yusuf menguji. Dan Yusuf mulai menaruh pialanya ke dalam karungnya si Benyamin. Baru mereka keluar, ditangkap, diperiksa. Aku 1, 2, 3, Benyamin terakhir ketemu. Dan tentara Yusuf berkata 10 orang pergi, biar ini jadi budak. Yehuda bilang, kita balik semuanya. Di depan Yusuf negosiasi, aku yang ganti. Aku sudah janji sama papa. Dia harus hidup. Kalau dia mati, papaku akan mati. Biar aku yang ganti. Wah, itu sebabnya. Ayo kita baca. Ini berkat Yakub kepada Yehuda. 2, 3. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Makanya jelas, Yehuda akan memegang kuat tongkat kerajaan, melambangkan kekuasaannya sebagai pejuang, raja dan hakim. Makanya dari Exodus, Yehuda yang mimpin. Raja Daud. Makanya kenapa Matius pasal 1. Inilah silsilah, Matius pasal 1 ayat 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa? Karena itu berkat. Dan itu semuanya berkat kepemimpinan itu diberikan kepada Yehuda. Pemenuhan yang penuh hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa itu? Yesus. Makanya kenapa saudara baca Alkitab? Segala lidah mengaku, segala lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Wow, keren enggak? Oke. Apa penerapan kita? Hari ini kita belajar ya, berkat Musa kepada suku. Bergantung apa? Ingat ya, berkat itu bergantung sama anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Kita tidak layak. Yang kedua, ada namanya kemurahan Tuhan. Kita ini orang berdosa, kita minta ampun, ada pengurangan hukuman. Tapi ada yang ketiga yang kita belajar ini. Hukum tabur tuai, tanggung jawab kita. Kenapa kita diberkati? Karena apa yang kita lakukan, karakter kita semuanya. Tapi itu semuanya memang bergantung sama anugerah Tuhan. Tapi tidak terlepas dari apa yang kita lakukan. Sederhana buat kita. Ada 10 alasan. Hari ini kita belajar ya. Saya mau kasih sama saudara. Kenapa sih kita merasa tidak terima berkat Tuhan? Yang pertama Yakobus bilang, karena kamu tidak minta. Yang kedua Yakobus bilang juga, karena kamu tidak minta dengan iman. Yakobus juga berkata yang ketiga, karena yang kamu minta itu motivasimu salah. All about you, egois. Atau dosa yang menghalangi, kita tidak terima berkat. Yang keenam, karena kita dipengaruhi orang yang lain dalam pengaruh langsung, dosa. Yang ketujuh, kenapa kita belum terima berkat Tuhan? Karena belum waktunya Tuhan. Yang kedelapan, ingat ya, kadang-kadang Tuhan mengajar kita untuk bertekun, sungguh-sungguh dalam doa. Atau yang kesembilan, yang kita doakan, Tuhan berkata, itu bukan yang terbaik buat kamu. Yang terakhir, jangan-jangan berkat itu sudah datang, tapi kita tidak menyadarinya.